Bapak Ibu rekan-rekan sedang yang berbahagia, namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Ya, lanjut ya. Part 2. Kadang-kadang ceramahnya bisa panjang. Terakhir saya bahas tentang 8 Mahabodhisatwa ini masuk akhirnya bentuk Dhamma kelas. Karena di ceramah di tempat ceramah juga nggak selesai karena banyak sekali. Akhirnya dibentuk Dhamma kelas 2 jam. Jadi akhirnya setiap bulan di Tiara Kesejahteraan minggu keempat mereka minta Dhamma kelas. Kemarin Dhamma kelas bulan lalu, berarti bahas ini rencana 2 jam, akhirnya molor jadi 3 jam. Itu pun masih banyak pertanyaan. Kenapa? Karena topik ini sangat menarik, terutama bagi teman-teman kita yang mungkin ya, kalau kita bicara tentang agama Buddha ini kan menarik. Banyak sekali mazhab ya, ada Theravada, ada Mahayana, ada Tantrayana. Nah mungkin kalau teman-teman di bulan lalu ya, kita sudah cerita tentang bagaimana konsep Theravada dan Mahayana ya. Konsep dasarnya, basicnya, perbedaan utamanya adalah ketika kita memandang prosesnya atau tujuannya mencapai apa. Kalau teman-teman kita di Theravada, ya lebih ke arah mencapai arahat atau sawaka Buddha. Nah, sedangkan teman-teman kita yang di Mahayana, ya tekadnya adalah mencapai sama-sama Buddha itu sendiri. Nah prosesnya adalah bagaimana menyempurnakan diri dengan jalur bodhisattva atau bodhisatta. Jadi bodhisattva, bodhisatta ini semua tujuannya adalah mencapai kebuddhaan, ya. Jadi kalau kita melihat ini tidak ada bedanya antara berbagai masa dalam agama Buddha, ya semua sama. Nah kita mempelajari ini buat apa? Kemarin saya hari Sabtu malam juga isi Dhamma kelas juga di satu tempat. Kemudian mereka ada satu pertanyaan menarik. So hidup ini buat apa ya? Dia bilang stres. Ada satu. Akhirnya kemarin ya kita saya isi Dhamma kelas juga di rumah umat gitu ya. Kumpul 20 orang itu setiap bulan lakukan, dan banyak di sana kita bukan ceramah yang berat, tapi kadang-kadang curhat, curcol gitu ya. Nah satu bilang, saya udah sampai setua ini, terus kalau saya mati nih, Romo, saya bakal kemana ya? Pertanyaan simpel, sederhana, tapi mungkin jadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Saya capai apa gitu? Sekarang dengan kondisi hidup di dunia aja udah stres, sudah susah gitu. Gimana Romo bilang hidup senang, mati tenang? Maunya kan begitu. Ini hidupnya susah, matinya gimana tenang gitu. Nah, saya bilang salah satu jalur untuk mencapai kebuddhaan bisa digunakan adalah metode bodhisattva dan pada akhirnya mencapai kebuddhaan. Dan kalau mau muda ya belajar ke Sukawati misalnya. Nah, tapi bagi siapa? Bagi yang tertarik. Kalau teman-teman yang tidak tertarik dengan jalur bodhisattva dan akhirnya mencapai kebuddhaan dengan jalur ini, ya sudah, anggap sebagai pengetahuan. Tapi bagi teman-teman kita yang cocok, ya ayo lanjutkan. Tapi intinya satu hal saya bilang, ya, perumpamaan kita simple. Teman-teman mau ke Bandung, oke? Ini semua mau ke Bandung, targetnya mau ke Bandung. Atau kita Bandung itu mencapai kebuddhaan. Oke. Mau ke Bandung, yang pertama kita harus tahu apa? Mau ke Bandung nih. Yang pertama kali sebelum kita bicara mengenai apa ke Bandung, di Bandung ada apa? Kenapa saya mau ke Bandung? Kan gitu. Simple, kita udah mendengar kata Buddha, udah begitu banyak mendengar kata Buddha. Pertanyaan teman-teman, ya, kita sering umpamakan hidup seperti hamster kan, keliling satu yang namanya satu lingkaran, ya, lingkaran penderitaan, lingkaran samsara. Kita seperti hamster. Tujuan hidup buat apa? Untuk bahagia. Habis itu mati, hidup lagi. Tujuan kita lepas dari 31 alam kehidupan, bebas dari samsara kan gitu. Dan itu namanya Buddha. Betul ya? Buddha adalah makhluk yang telah terbebas dari lingkaran samsara ini kan. Kita semua mau ke sana. Jadi tujuan kita sebagai umat Buddha adalah lepas dari samsara ini, keluar ya. Nah untuk keluar jalurnya banyak, caranya banyak, metodenya banyak. Ya. Nah tujuannya keluar, artinya kita contoh tujuan keluar dari samsara itu mencapai kondisi batin namanya nibbana. Oke ya, clear ya nibbana.
untuk mencapai nibbana. Saya mau biar nibbana itu apa? Oke, seperti saya mau ke Bandung gitu ya. Kita compare gitu ya. Sebagai gambaran aja ya, contoh aja. Saya mau ke Bandung. Sama, saya mau mencapai nibbana buat apa? Kenapa saya mau mencapai nibbana? Kalau teman-teman, Bapak Ibu teman-teman tidak memahami kenapa saya mau mencapai nibbana, nggak akan capai kan? Saya mau Bandung ngapain? Kalau ke Bandung nggak ada punya tujuan yang jelas, ngapain mau ke Bandung? Tidak ada punya keinginan, tidak ada tekad, tidak ada semua parang itu nggak bisa dilakukan. Kenapa saya mau bebas dari 31 alam ini? Saya ngapain mau capai nibbana? Nah, Buddha Gautama jelas karena penderitaan saya mau hindari, namanya apa? Kelahiran, usia tua, sakit, mati. Clear. Pangeran Siddhartha mau mencapai tujuan karena ini di sana tidak ada lagi yang namanya derita. Nah, kita ada nggak? Kalau kita tidak memiliki tekad yang sama, ya tekad yang kuat, memahami kenapa saya mau mencapai nibbana atau mencapai pembebasan, itu tidak akan mencapai ke sana. Ke Bandung, kita mau ke Bandung, clear. Kenapa saya mau ke Bandung? Oh, karena di sana makanan enak, terserah apapun. Baru ada niat kan ke Bandung. Ini kita belum bicara tentang kendaraannya, belum bicara tentang jalannya, belum metodenya, punya ongkos atau enggak, itu belum. Kita baru bicara kenapa saya mau ke Bandung. Nah, kemarin saya jelaskan perumpamaan sederhana. Mau mencapai kebudayaan, kenapa saya mau mencapai kebudayaan? Itu yang paling penting dulu. Kalau tidak, nggak bisa muncul tekad. Ya. Lepas dari 31 alam, lepas dari penderitaan, itu tekadnya. Oke, saya tidak mau terlahir lagi, saya mau mencapai pembebasan. Oke, clear. Nah, lalu kita cari jalannya. Nah, jalannya ini banyak. Oke, mau yang menggunakan metode apa? Meditasi, vipassana, samatha vipassana, kemudian lepaskan semua pelutan. Apa perlu capai sotapan, sakada kami, anak kami, arah. Clear, bisa, good, keren. Ada yang mau cara lain, bisa menawarkan ke Sukabati, Amitabha dan Pure Land. Di sana, ketika terlahir ke sana atau muncul di sana, secara bertahap akan melatih diri sampai akhirnya tercerahkan. Bisa juga bisa. Karena di sana yang ngajar adalah para Buddha Bodhisattva. Bodhisattva langsung ngajar, jadi metodenya cepat. Ya, dan karma-karma akan menjadi ahosi. Ketika di sana, setelah berkalpa-kalpa dan melatih diri, maka karma-karma buruk menjadi ahosi atau tidak bisa tumbuh lagi. Jadi bisa. Mau metode dengan lebih menggunakan berbagai cara seperti tantra ini bisa. Jadi teman-teman, kalau bagi saya pribadi, saya nggak alergi dengan berbagai cara. Kalau ada yang mengatakan cara dia paling bagus, good, saya nggak mau berdebat. Ya, nah di dalam sesi ini, nah kita membahas tentang salah satu dari berbagai cara. Ya, salah satunya menggunakan metode jalur bodhisattva. Ya, gitu ya kira-kira ya teman-teman. Ini sebagai pembuka, reminder kembali cerita kita yang lama. Ya, jadi kalau teman-teman kita di Mahayana, ya mereka menggunakan jalur ini karena dianggap lebih cocok. Tapi bagi yang tidak cocok, ya sudah skip aja, no problem gitu ya. Nah, mana yang lebih tepat, tidak tepat semua tergantung. Contoh ke Bandung, naik motor lebih enak deh, dapat udara segar kan. Tapi kalau hujan gimana? Ya resiko lah. Yang penting naik motor kok bisa singgah di warung. Sepanjang perjalanan, wah enjoy, misalnya, fine. Salah nggak? Enggak. Saya mau naik mobil nih, tapi malas jalan tol. Kenapa? Aduh, jalan tol mahal. Saya mau naik mobil biar lewat puncak, biar singgah sebentar di puncak. Terserah. Mau lewat jalan tol, boleh. Itu mah umpama bagaimana metode berjalan untuk mencapai kebudayaan. Begitu banyak variannya. Mana yang paling tepat? Tidak ada yang paling tepat. Tergantung kebutuhan masing-masing, tergantung kecocokan teman-teman semua ya. Oke, ini ada nextnya atau pakai ini? Saya pakai PowerPoint atau next aja? Oke, next aja dulu. Ya, kita sudah jelaskan apa itu bodhisattva di sesi yang lalu. Bodhisattva itu body itu pencerahan Buddha ya, pencerahan sattva itu makhluk yang telah mencapai pencerahan. Loh, kenapa dia bukan jadi Buddha? Belum. Ya, mereka calon sama Buddha. Ya, mereka calon Buddha, tetapi belum menjadi Buddha.
penyempurnaan peran yang mereka lakukan, mereka menunda dalam konsep Mahayana, mereka menunda atau belum mencapai sama-sama Buddha atau belum menjadi sama-sama Buddha. Sama-sama Buddha tinggal selangkah lagi mereka belum. Ya. Dalam proses ini mereka melihat bahwa begitu banyak makhluk yang mau ditolong. Sama-sama itu juga menolong semua makhluk kan. Ya. Jadi bodhisattva juga sama. Prosesnya mereka saat ini sedang ya menolong semua makhluk. Ya. Oke, next. Boleh? Ya. Ini saya bahas tentang 8 great bodhisattva ya, 8 bodhisattva agung. Kalau di teman-teman kita di Budayana biasanya membacakan Wandana berbeda. Kalau umpamanya di Theravada kan langsung Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha kan. Tapi kalau teman-teman kita bisa di Ekayana yang di beberapa biara, mereka bacanya apa? Namo Sanghyang Adi Budaya 3 kali ya. Jadi menyebut Namo Sanghyang Adi Budaya, jadi penyebutan Tuhan dalam ajaran Buddha. Kemudian yang kedua, mereka akan baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha sama. Yang ketiga, mereka membacakan Namo Sarvaya Bodhisattva Yang Maha Sattwaya. Ya ini artinya apa? Mereka mengagungkan Bodhisattva Mahasattva dari Mahayana ya. Nah, Bodhisattva Mahasattva. Apa beda Bodhisattva Mahasattva? Bodhi tadi kita bilang pencerahan. Sattva makhluk pencerahan, tapi mereka menunda untuk menjadi sama-sama Buddha atau menjadi Buddha. Mereka menunda. Selama menunda ini bukan mereka turun, tapi mereka menolong semua makhluk atau mengajarkan dharma ya. Kemudian Mahasattva. Nah, Mahasattva ini adalah Bodhisattva yang telah mencapai kesempurnaan ya, mencapai tingkat akhir. Ya, dalam pemahaman Mahayana ada 10 tingkat bodhisattva dan ketika sudah mencapai tingkat akhir namanya Mahasattva. Nah, yang secara umum ya, umum di dunia ini atau di mau ke Tiongkok, ke Indonesia, ke Vietnam, ke mana-mana, bodhisattva atau bodhisattva agung yang biasa dipuja atau ada dalam viara-viara ini adalah 8 ini ya. 8 ini kita tahu adalah kalau kita suara bodhisattva Siddhigarba Bodhisattva Manjusri, Samantabhadra, Vajrapani, Maitreya, Akasagarba, dan Sarwani Warana Biskambing Bodhisattva. 8 bodhisattva ini adalah bodhisattva agung yang kita akan banyak temui di berbagai vihara. Jadi kalau teman-teman ke vihara-vihara Mahayana, ya sangat tidak heran kalau kita melihat banyak bodhisattva ya di sana ya, patung-patung bodhisattva. Kenapa? Karena bagi konsep Mahayana bodhisattva ini menjadi jalur penting bagi tercapainya sama-sama Buddha ya. Oke, nah saya akan kemarin sudah kita bahas tentang Avalokitesvara next ya. Kita bahas Avalokitesvara, hari ini kita selesaikan 8 ya. Kalau nanti pertemuan berikutnya ulang lagi ya, part 3. Nah, mendingan kita selesai ya. Oke, next ya. Kita ulangi sedikit ya. Istilah Avalokitesvara diterjemahkan oleh Kumarajiwa menjadi konsep awal kita, konsep yang bermakna melihat ke bawah atau mendengarkan ke bawah dunia alam. Dan suara artinya suara penderitaan makhluk. Jadi Avalokitesvara, 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 suara ya, jadi suara cerita penderitaan atau konsep ya, itu mendengarkan. In itu suara ya, mendengarkan suara penderitaan. Intinya artinya dari makin besar gitu. Oke, next lanjut ya. Ya, kita sudah tahu kemarin ya, Avalokitesvara ini kalau menjadi patung-patung bentuknya seorang wanita itu karena terjadi akulturasi budaya. Pada awalnya ketika masuk ke Tiongkok ya, abad pertama sebelum Masehi sampai abad pertama sesudah Masehi ya, profil dari Avalokitesvara itu adalah seorang pria. Di India rata-rata pria semua bodhisattva digambarkan dan semua bentuknya mirip-mirip sama. Buddha juga semua sama, Buddha Maitreya, Buddha Amitabha, Buddha Besajaguru, semua Buddha itu bentuknya sama. Yang membedakan kalau kita lihat patung Buddha biasanya adalah mudra tangannya ya, mudra tangannya. Hanya sama-sama Buddha yang mudra tangannya menuju ke bawah. Jadi kalau kita lihat ada patung ini, patung siapa ya? Kalau banyak mudranya tangan kanannya menuju ke arah bawah ya, ke arah bawah itu pasti sama-sama Buddha, bawah tangan pasti. Kenapa? Karena ketika sama-sama Buddha pertama kan ya, dia mencapai pencerahan, ya dia menuju ke bumi ya. Ya, nah itu pertanyaan. Nanti ada beberapa mudra dan juga Buddha yang lain, Anda tinggal pelajari saja, banyak sekali ya. Nah, oke. Nah, bodhisattva ini akhirnya gambar tentang bodhisattva di Tiongkok, karena di Tiongkok sendiri sudah mengenal namanya Tao dan Konghucu.
Nah di Tiongkok sendiri banyak sekali dewa dan dewi. Dan dewi dianggap sebagai makhluk untuk menolong. Ya, dewi itu sifatnya seperti ibu, dia menolong semua makhluk. Kasih sayang itu bisa diibaratkan seperti seorang wanita, ya, seorang ibu. Sehingga profil Kuan Yin yang awalnya seorang pria, karena dia menunjukkan belas asih, cinta kasih atau pertolongan, secara bertahap di Tiongkok penggambaran Kuan Yin akhirnya berubah menjadi sosok wanita. Jadi Kuan Yin pria atau wanita? Kalau begitu, setengah pria setengah wanita, bahaya. Jadi pria atau wanita kalau begitu? Oke. Jadi makhluk, biar gampang ya. Makhluk seperti kita ini, ya seperti manusia. Karena kita makanannya padat, kita hidup di alam yang namanya alam kamadatu, ya. Kamaloka itu masih nafsu, keinginan dan seterusnya, ya. Kamaloka ini kita masih terbentuk pada bentukan ada yang namanya gender, pria, wanita, dan seterusnya kan. Ada tampan dan seterusnya. Di surga juga sama, masih ada dewi, dewa, dewi dan seterusnya, masih ada gender. Ya, tetapi pada tingkatan yang namanya bodhisattva atau mahasatwa, bagi dewa pada tingkatan yang tinggi tidak ada lagi gender. Ya, tidak ada lagi gender. Gender kita hanya pahami dengan gambaran kita. Kita melihat Kuan Yin profilnya mau pria, ya silakan. Di Tibet Anda melihat Kuan Yin dalam bentuk pria kan, fine. Anda mau lihat Kuan Yin dalam bentuk wanita, ya fine, no problem. Apapun yang membuat Anda menjadi lebih nyaman. Tapi Kuan Yin sendiri bukan lagi pria, bukan lagi wanita. Nah, hari ini kita akan bahas dari dua sisi, ya. Kuan Yin atau para bodhisattva ini sebagai sosok di luar diri kita. Nanti kita akan bahas sebagai sosok menjadi bagian dari diri kita. Jadi kita harus memahami bodhisattva ini mendalam. Konsep bodhisattva ini benar sebagai dua bagian, dua pilar, ya. Pilar di luar diri kita dan di dalam diri kita. Oke, kita next dulu. Nanti saya akan baru jelaskan. Oke, next, lanjut. Ya, jadi profil Kuan Yin berubah sepanjang masa, ya. Di Tiongkok, ya, berubah menjadi sosok wanita. Oke, dalam Sabda Mahamudra Sutra disebutkan terdapat 33 perwujudan dari Kuan Yin Pusat, sedangkan dalam Mahatma Gita Pejo 84 perwujudan dari Kuan Yin Pusat sebagai simbol dari persatuan kekuatan Islam. Artinya apa? Kita melihat ini, jadi bukan lagi gender yang menentukan dia atau wanita. Kuan Yin sendiri atau bodhisattva sendiri adalah konsep di mana dia sudah bisa bermanifestasi tanpa batas ke alam-alam penderitaan. Ini adalah sosok Kuan Yin di luar diri kita. Kita melihat Kuan Yin sebagai penolong, sebagai bagian dari makhluk yang tercerahkan dan seterusnya. Tapi hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat satu hal yang lebih mendalam. Kuan Yin ini siapa sih? Kalau ditanya, ya, lagi susah nih, ya, lagi bukan tahu, tiba-tiba ada datang nolong. Penolong ini seperti Kuan Yin. Ya, kita lihat tangan Kuan itu banyak kan? Ya kan? Ada Kuan Yin bertangan 1000. Pernah dengar? Kuan Yin bertangan 1000. Pernah hitung? Enggak. Kok tahu 1000? The chance of Kuan Yin. Katanya dihitung ini, gak percaya harus dihitung. Kurang nih. Ini enggak benar. Apa makna Kuan Yin bertangan 1000? Teman-teman, ya. Seperti kemarin misalnya, coba angkat dua tangan, semua angkat dua tangan. Angkat dua tangannya, kaki saya dua. Iya. Coba lihat ke kiri ke kanan. Iya. Ke kiri ke kanan. Oke. Kamu sih. Oke, teman-teman angkat tangannya semua angkat tangan. Kamu lihat gambar itu, dengan gambar dia sama nggak? Sama, yakin? Oke, thank you. Itulah Kuan Yin. Ini kita bahas yang lebih mendalam, ya. Konsep berdasar bagaimana kita bisa tercerahkan. Ketika kita memandang Kuan Yin adalah makhluk di luar diri, maka kita harus mengejar terus-menerus Kuan Yin seperti apa, minta pertolongan lah, minta bantuan lah, minta ngeluh terus, ya kan? Biasa pakai Kuan Yin, aduh Kuan Yin tolonglah kan gitu, ya. Memohon. Sekarang saya ajarkan yang lebih mendalam. Tadi lihat ya tangannya, mirip kan? Persis seperti tadi tangan Kuan Yin tadi, ya. Jadi siapa sih Kuan Yin ini? Berapa banyak tangan Kuan Yin? 1000 lebih, 1.000.000,
bisa lebih. Unlimited. Semua makhluk dengan tangannya menolong makhluk lain. Itulah bagian dari Kuan Yin, betul? Anda menggunakan tangan Anda menolong orang lain, ya, dia tertolong, Anda sudah menjadi Kuan Yin. Jadi Kuan Yin adalah representasi, gambaran dari bodhicitta, tekad Buddha, kebudayaan di dalam diri setiap makhluk. Setiap makhluk punya Kuan Yin di dalamnya. Kita udah punya nih Kuan Yin, cetakan Kuan Yin udah ada di dalam. Tapi kita tidak menyadari ada Kuan Yin di dalam diri kita. Ketika kita menyadari, kemudian kita berpikir, kalau Kuan Yin lihat orang lagi kesusahan, apa yang akan Kuan Yin lakukan? Oh, dia akan mendengarkan keluhannya, dia mencari solusinya, dia membantu, dia berempati. Oke, ketika Anda lakukan itu, Anda sama dengan Kuan Yin. Jadi artinya bodhisattva ini, pemahaman yang mendalam adalah sebuah contoh, sebuah simbol bagi kita. Kuan Yin hadir dua perspektif. Bagi yang masih melihat kulitnya, masih berada pemahaman dharmanya di kulit, dia akan melihat Kuan Yin sebagai penolong, sebagai juru selamat yang akan membantu ketika kita sulit. Memohon pada Kuan Yin untuk dapatkan ini, dapatkan itu, dan seterusnya. Aduh, gua nggak pede nih, gimana caranya? Tanya Kuan Yin deh. Xiangpui, tahu Xiangpui? Tahu? Oh, nggak tahu. Nah, ini anak Gen Mil ya. Gen Z sama Gen Mil nggak tahu. Yang tahu Xiangpui, yang tahu Xiangpui. Satu, Xiangpui tahu? Tahu ya? Iya, nggak usah ditanya umurnya kalau yang udah tahu. Udah tahu umurnya berapa? Xiangpui itu ada dua lempengan gitu yang dilempar, break gitu ya. Nah itu, ya Wakpui namanya ya, Wakpui tahu? Udah tahu ya? Nah kalau gitu tahu ya. Biasanya kan kita nggak pede kan. Hari ini jalannya keluar rumah ke arah kiri atau kanan dulu Pak Tim? Nah biasanya. Sampai kiri dulu atau ke kanan dulu. Itu mesti tanya Kuan Yin. Ada orang yang begitu sampai nggak pedenya, semuanya ditanya. Kayak Kuan Yin itu tukang ramal gitu ya. Kuan Yin itu dianggap sebagai jubir. Ya. Nah, apapun ditanyain. Ya, terus kalau umpamanya tutup, dua-duanya tutup. Ya. Tutup artinya apa? Apa? Enggak jadi. Ya. Kalau ini, oke, deal ya. Kalau gini, siapa yang ketawa? Berarti diulang lagi. Kalau zaman sekarang namanya loading. Ya iya kan. Kalau gini masih loading dulu. Belum ada jawaban nih. Ya wifi-nya masih kurang kenceng. Loading dulu, ulang. Biasa kan gitu ya. Masih loading, keluar dulu, ulang lagi. Kalau zaman dulu nggak ada istilah loading. Gitu. Nah, itulah Kuan Yin di luar diri kita. Ketika kita masih memohon, minta bisnis lancar, minta jodoh, minta ini, minta itu, minta. Berarti kan Kuan Yin sosoknya apa bedanya dengan yang lain yang juru selamat? Ketika itu dilakukan, ya kita akan berada pada level mentality seperti ini. Dan itu bukan base ajaran Buddha. Base ajaran Buddha apa? Kuan Yin ini siapa? Kuan Yin ini sudah ada di dalam diri. Kuan Yin sosoknya hadir sebagai pengingat, sebagai trigger buat kita menyadari, oh iya, Kuan Yin ada, dia nolong orang. Tadi begitu datang, lihat depan, ya ingat baik-baik gambaran ini. Ya, ini sih sedikit. Kadang-kadang saya di ruangan misalnya ada Pak Kainas sekali ceramah sampai 400 orang semua, suruh angkat tangan semua. Terus kita lihat dari depan, saya minta umat lihat dari coba lihat ruangan. Kan sampai ruangan samping, ruangan belakang, ruangan depan, ruangan. Kamu lihat tangan. Kebayang? Itu tangannya begitu banyak. Orang lihat depan aja
bisa berbohong. Yang saya lihat Kuantin sama dong dengan semua teman-teman yang tadi angkat iya. Berarti ini tangan Kuantin iya. Ya. Jadi hari ini kita menyadari pemahaman tentang bodhisattva ini bukan hanya sekedar pemahaman kulit bahwa bodhisattva itu ada di Kuantin, ada di Viara sana, Kuantinnya siang loh ya, lu minta apa ke Kuantin sana tuh, ke Teluk Naga kemana, sampai ke sana kan perginya kan, biasa kan begitu ya teman-teman ya, kemana aja kan, orang kan caranya si untung sama selamat kan, ya, lu ke sana ya, Kuantin kan ada ya, sampai mana Kuantin, sampai ke, teman-teman tahu ya, Kuantin di, sampai Teluk Naga ujung apa namanya? Nggak tahu ya? Iya, saya salah sampai ke pinggir laut itu, ya Necar itu top banget. Hah? Tanjung Kayu, ya, ramai kan? Orang kesana ngapain? Rata-rata sembahyang terus apa? Minta. Kita jadi pengemis kan? Rata-rata kan begitu kan teman-teman? Coba bilang ke Tanjung Kayu, ke Kuantin buat apa? Cari si untung sama si selamat. Itu pemahaman yang paling dangkal. Kuantin ketika kita bicara tentang mengangkat tangan ini di atas artinya apa? Siap memberi. Bukan tangan di bawah siap terima. Kalau masih ke Tanjung Kayu masih minta ini minta itu ya apa beda kita dengan pengemis? Kita bukan masuk ke jalur yang namanya bodhisattva. Kita masih jauh dari konsep bodhisattva. Bagaimana kita mau menjadi Buddha yang menolong semua makhluk? Kita sendiri kita tolong. Bisa nggak kita menolong makhluk lain ketika posisi kita minta tolong? Bisa nggak kita kasih dana ke orang ketika kita miskin? Apa makna orang kaya? Apa sih kaya itu? Kaya itu apa? Merasa cukup? Belum pas. Kaya apa? Banyak uang. Jadi pokoknya kaya banyak uang. Selesai. Ya. Berapa banyak uang? Sehingga orang bisa kaya 1 miliar? Enggak lah. 1 miliar beli mobil kagak bisa. 10 miliar? Rumah yang di BSD mah kurang cukup. Berapa? Kaya itu. Bisa bantu orang. Nah ini lebih tepat. Kaya adalah konsep di mana kita mampu memberi. Oke? Bukan berapa besar. Ketika kita mampu memberi, maka kita disebut sebagai kaya. Oke. Tapi kan saya nggak punya uang. Kamu bisa memberi cinta kasih pada orang nggak? Bisa nih. Saya bisa memberi cinta kasih kepada orang. Ya kamu kaya akan cinta. Ketika kamu berlebih, kamu bisa berikan kepada orang lain, itu disebut sebagai kaya. Saya punya uang sedikit, tapi saya bisa berikan kepada orang lain. Itu ada kaya. Anda punya banyak uang, banyak banget. Mungkin kalau kita bilang pejabat kita misalnya, punya uang banyak, nggak akan habis uang. Tapi mereka miskin. Masih miskin banget. Kenapa? Karena mereka korupsi lah, mereka tetap ambil hak orang lain lah, mereka tetap jarak. Mereka miskin, kasihan. Nah, dalam konsep bodhisattva ini, ya, kita akan memahami hal yang lebih mendalam lagi. Kalau begitu, bodhisattva ini artinya apa? Mengajarkan kita menjadi orang kaya yang mampu memberi. Kita memberi pertolongan, memberikan dana, memberikan perhatian, memberikan cinta kasih, memberikan telinga kita untuk mampu mendengar cerita mereka, memberikan mata kita untuk bisa melihat penderitaan orang lain dan bisa muncul empati, memberikan suara kita supaya memberikan nasihat yang baik, bukan yang provokasi. Itu yang kita bisa berikan. Dan konsep ini harus kita pahami bahwa kemampuan ini bisa dimiliki oleh setiap orang, bisa dilatih, bisa dipraktekkan. Emang puji orang, dia ini berapa? Di sini ada yang bawa istrinya ada, yang mana? Suami istri mana? Angkat tangan. Suami istri satu doang ya, bodar. Yang lain? Wah ini jalan masing-masing nih. Iya.
On, terakhir kali ke Darmadi ngomong I love you kapan? Hah? Kapan? Enggak ya? Enggak pernah ngomong? Waduh, ini mesti latihan. Kadang benar, coba ngomong I love you, coba sekarang. Jangan kenceng, kalau nggak kenceng nggak selesai ceramah. Coba ngomong, nah sekarang ngomong 1, 2, 3. Maksudnya disijarahin I love you. Wah, ya kasih tepuk tangan dong. I love you-nya buat siapa? Lihatnya ke depan. Ah, coba ngomong dong. Ulang ya, belum sah ya teman-teman ya. Belum sah. Coba ngomong. Panggil namanya yang mesra kayak yang romantis dikit ya. Coba 1, 2, 3. Kebayang nggak? Ya coba ngomong balik. Ngomong balik lah. Coba 1, 2, 3. Kok aduh? Ngomong I love you jadi aduh. Coba, nggak apa-apa ngomong. Susah ya? Susah banget ya? Oh enak nih. Nggak apa-apa, kita latihan. Nanti saya ajarkan kenapa kita harus ngomong begini. Coba 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan dong. Kamu seneng nggak? Kalau Darmadi ngomong I love you tadi? Happy nggak? Biasa aja ya. Ini udah baku dia. Pernah ngomongin bertahun-tahun. Tetapi ketika kita ngomong memberikan pujian kepada orang lain, orang happy nggak? Harganya berapa sih? Emang kita kasih pujian itu mahal nggak? Mahal nggak? Barang-barang yang namanya pujian itu mahal? Murah kan? Gratis kan? Hanya lihat doang. Tapi bagi yang terima, happy nggak? Happy atau happy banget? Nah inilah konsep-konsep dasar bagaimana ketika kita melatih diri di jalan berwisata, maka kita mulai bisa memahami bahwa setiap makhluk ingin bahagia, tidak ada satu makhluk pun ingin menderita. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, bagaimana membuat makhluk lain bahagia. Kalau mereka menderita, saya siap mengambil penderitaan mereka, membantu mereka. Ini namanya meta, membuat berharap makhluk lain bahagia, karena siap membantu. Meta karuna itu baru mulai muncul. Kemudian pemahaman mendalam, lebih mendalam lagi ya teman-teman ya. Kalau begitu, bagaimana bisa bila saya ketemu dengan orang yang saya benci? Ini kan pertanyaan mulai menarik, lebih dalam lagi ya. Suruh kita bahas 8 bodhisattva lalu. Ini kita mesti habisin. Ini baru ya. Biar teman-teman memahami ya konsepnya ya. Kalau tidak, kita cuma bahas teori aja. Teorinya ini banyak di internet, tinggal cari aja sebetulnya. Tetapi memahami konsep dasarnya lebih penting. Ketika bertemu dengan seseorang yang ngomelin kita atau pernah nipu kita, siapa yang punya dendam, pernah marah, masih jengkel dengan orang yang nipu kita? Ya, angkat tangan. Yang masih jengkel, wih, nggak ada yang ngaku, masih ada kemarahan, masih jengkel, ya. Setiap kali ingat dia, kayaknya, gimana gitu? Ada perbuatannya masih ada ya. Cuma 3, yang lainnya nih keren. Udah nggak ada nih. Ada? Masih ada kemarahan kepada orang? Nggak ada lagi, udah plong semua ya. Asal jangan ketemu aja, kalau ketemu itu masih artinya tetap ya. Masih ada kejengkelan, kemarahan, dendam, kebencian, kekecewaan, kesedihan ketika mengingat sesuatu. Pertanyaannya ya, bagaimana Kuan Im memandang ini? Kalau kita bicara tentang Kuan Im kan, hari ini kita bicara tentang bodhisattva. Kalau kita ingin mencapai pencerahan, coba bayangkan kalau Kuan Im, nah, kalau jadi Kuan Im misalnya, ya, kepalanya sih udah setengah ya, aman, tinggal pakai jubah selesai ya. Ya, tinggal minta surat persetujuan, beres ya. Terus siapa namanya? Joni. Ya. Kebayang kalau misalnya Kojo
Joni jadi Kuan Im, ya, Kuan Im yang penuh belas kasih, meta, karuna, mudita, upeka, ya kan? Bertemu dengan seseorang yang jengkelin, apa yang Kuan Im lakukan? Kira-kira kita dapat pertanyaan simpel sebelum saya kasih jawaban. Kira-kira gimana tuh? Apa yang Kuan Im pikirkan, apa yang Kuan Im katakan, dan apa yang Kuan Im lakukan? Oke, menyadarkannya. Kalau nggak bisa sadar, ketika dia lakukan lagi, nggak usah ditemui hati, tapi jengkel juga kan? Belajar melepas, masih belajar. Tetapi konsep dasarnya, coba kita lihat kembali. Nanti akan ada 4 langkah, tapi sebelum itu saya akan jelaskan. Meta karuna, mudita upeka, ya, Brahma Viara. Apa sih maknanya? Meta artinya saya berharap kamu bahagia, termasuk diri kita. Hati-hati, bukan makhluk lain bahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Semua makhluk berarti termasuk diri kita. Hati-hati, bukan berarti makhluk lain bahagia, gua menderita, gua sedih, gua stres, gua rugi, gua nggak apa, nggak bisa. Nanti akan muncul kekecewaan. Ya, jadi yang pertama adalah semua bahagia termasuk diri saya. Kalau tidak bahagia, harus ditolong, termasuk diri saya. Ketika kita melihat makhluk lain tidak bahagia, kita tolong. Ketika kita melihat makhluk yang namanya diri kita sendiri tidak bahagia, kita punya belas kasih kepada diri kita untuk menolong diri kita juga. Ini baru pemahamannya benar. Ya. Artinya, ketika teman-teman melihat penderitaan, baik diri sendiri maupun makhluk lain, muncul tekad untuk keluar dari penderitaan ini. Oke, kita mau menolong mereka. Bagaimana caranya menolong? Termasuk menolong diri kita sendiri. Base dasar ketika kita menolong diri sendiri, ya. Oke, saya bahas 4 langkah langsung ya, biar cepat ya. Yang pertama adalah kalau kita nggak usah diri sendiri, ketemu orang lain dulu ya, biar lebih mudah ya. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang tidak menyenangkan, menjengkelkan, yang pertama, kalau kita tidak cukup kuat menghadapinya, hindari. Saya selalu kasih tahu teman-teman, kalau kita tidak bisa bertemu dengan seseorang, habis itu energi kita drop, atau bertemu dengan orang yang toksik, bertemu dengan seseorang yang jengkelin, ya, kalau bisa hindari. Ya, kalau dia telepon terus, saya seperti telepon, jangan angkat teleponnya terlalu sering, balas WhatsApp-nya. Saya udah ajarin juga kan. Ya, sorry saya lagi sibuk, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin dia akan slow. Oke. Tapi kalau tidak bisa hindari, apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah kita akan coba memberitahu, memperbaiki, memberi nasihat, memberi pengetahuan, memberi dharma pada dia. Tapi yang kedua ini syaratnya Anda harus punya pengetahuan keterampilan, punya kemampuan menasihati orang lain, atau punya kemampuan berbicara kepada dia dengan cara yang baik. Oke, belajarlah di sana. Kalau setelah kita kasih tahu ternyata dia tidak mengerti juga, yang ketiga caranya adalah belajarlah untuk memaafkan dengan cara memaklumi. Oke, memaklumi bagaimana caranya. Saya simple, saya ketemu dengan satu orang, ini sebagai contoh ya teman-teman. Mungkin 1-2 minggu yang lalu lah ya. Nah, pokoknya saya ketemu dengan satu orang toksik banget. Dia sudah mulai banyak dihindari teman-teman yang lain karena toksik. Ya. Kalau dia ngomong, orang lain jadi stres. Kan gitu ya. Lu lagi stres nih, lu mau ngomongin ke orang lain, orang jadi stres, itu kagak stres. Bisa kebayangkan, buang sampah, 4 orang buang sampah. Akhirnya teman-teman hindari. Ya. Sebenarnya ketika dinasehati, enggak, aku nggak kayak gitu. Nah, pokoknya dia paling benar deh. Ya, dia merasa paling benar. Ya, kita udah nggak bisa hindari, nasihati juga udah mentok. Yang ketiga, ya sudah, kebaikan apa dari dia yang bisa kita terima. Ya, dia toksik nih, tapi rajin bekerja. Ya sudah, dia rajin bekerjanya aja, selesai. Yang lain ya nggak usah dipikirin, atau yang lain dihindari, atau yang lain tidak perlu diperhatikan. Oke, paham maksudnya?
Dia kebaikan, apa sih kebaikannya? Nggak mungkin 100% kebaikan. Ada apa kebaikannya? Contoh misalnya teman-teman, saya juga sebagai konselor, ketemu dengan karyawan, ada karyawan yang toksik nggak? Ya, kita misalnya bos ketemu dengan karyawan yang toksik, ya. Yang pertama, hilangkan dia, pecat dia. Tapi dia penting banget. Kalau dia nggak ada penjualan menurun nih, misalnya, ya, nggak ada dia, waduh, berarti kan kita nggak bisa hindari. Yang kedua, perbaiki dia dengan pengetahuan, kasih dia pengetahuan, belajar public speaking, belajar mentok. Oke. Yang ketiga, nah kita punya kemampuan untuk mengatur. Oke, kalau gitu dia tempatkan di satu ruangan, tetap, tapi di ruangan yang khusus, nggak bisa ini nih. Apapun kita lakukan dengan kebijaksanaan kita, dia tetap ada, tetapi tidak merusak. Kalau itu tetap terjadi, yang keempat, belajar hukum karma. Kenapa sih hidup gua kayak gini gitu? Kenapa gua ketemu dengan orang yang seperti ini dan saya nggak bisa hindari, saya nasihat dia nggak bisa, saya ini semua nggak bisa. Kenapa saya harus jalani hidup kayak gini nih? Misalnya, yang keempat adalah menyadari hukum karma. Nah, memahami hukum karma ini menjadi penting. Sama seperti ketika kita memahami diri kita sendiri maupun makhluk lain. Ketika kita melihat orang lain yang penuh dengan kebencian, kemarahan, toksik dan seterusnya, atau banyak teman-teman di grup ya sering bahas, wah si ini, si itu, si ini. Kita memandangnya dari dua hal. Kalau Anda mau benci dia, berarti Anda masuk ke dalam sebuah konsep menanam karma buruk. Tetapi bagi saya pribadi simple. Dia melakukan begitu banyak kekeliruan karena dia mau ketidaktahuan. Karena dia melekat, terlalu banyak melekat pada tanah, keinginan, harapan. Dia ngotot mau ini, mau itu, dia punya pandangan salah. Kira-kira dari makhluk ini, kita benci atau kasihan sih? Kasihan, karena bisa terlahir dalam rendah. Tuhan ini kasihan kan lihat makhluk kayak gini. Ini yang saya maksud tadi. Kalau Tuhan ini melihat makhluk kayak gini, apa yang terjadi? Ya. Yang pertama, kalau kita akan hindari. Kalau kita kan masih bisa hindari, kalau kita hindari. Ya, memberitahukan melalui ceramah ini bahwa ya Tuhan hadir sebagai contoh satu sosok atau satu profil yang bisa menjadi bagian dari diri kita. Kemudian selanjutnya kita udah ngomong gini, ceramah ini orang nggak mau berubah, tetap nggak mau berubah. Oke, apa yang Pak ini memandang mereka dengan mata belas kasihan banget. Ya, makhluk kayak gini bukan hanya satu, tapi banyak di semesta. Ya. Inilah kenapa pernah dengar Tara Putih Taraja, Tara siapa yang pernah dengar? Tara, Green Tara, kue Tara. Iya. Nanti teman-teman search cari, iya. Teman-teman kita di Tantraya tidak percaya karena Tuhan ini melihat begitu banyak penderitaan yang tidak disadari oleh makhluk-makhluk ini, dan mereka terjebak ke dalam penderitaan tanpa henti karena kebodohan mereka. Tuhan ini dari matanya menetes 2 tetes air mata, ya. Satu menjadi tanah hijau, satu menjadi cara putih, dan kedua tanah ini punya tekad menolong semua makhluk yang menderita. Nah, dibayangkan. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu teman-teman, kita melihat profil Tuhan ini. Ini adalah profil dari diri kita. Jadi ketika bertemu dengan tadi orang yang pernah nipu gitu ya, habisin uang kita sampai bangkrut, kita cuma punya pilihan: benci dia, marah, kecewa, dendam, yang akhirnya menyeret kita ke alam penderitaan, atau yang kedua, bijaksana. Ya, saya selalu sampaikan hal simpel sederhana buat teman-teman yang pernah ditipu, pernah di macam-macam gitu ya, sampai rugi. Memandanglah secara bijaksana. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau memang ya kita udah nggak bisa tagih uang kita, sudah ditipu, anggaplah kita membayar hutang. Oke? Hutang karma kita masa lampau, kita nggak pernah tahu di kehidupan lampau kita pernah nipu orang, hari ini kita bayar. Clear, bayar hutang kan clear. Yang kedua adalah investasi atau perdana. Kalau memang kita tidak punya hutang karma pada orang ini, dia akan berhutang karma pada kita. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah mau nagih juga, nggak apa-apa.
Tapi kalau mau nanya teman-teman lihat di luar sana begitu banyak orang yang jadi pembantu, jadi karyawan, kerja setengah mati, bosnya kaya raya, dia setengah mati gitu. Kok bisa? Siapa yang merasa seperti itu? Merasa nggak adil? Wah nggak adil. Wah kerja keras seumur hidup, bosnya kaya, bos setengah mati. Ini kan lihat kehidupan sekarang. Di kehidupan yang lampau bisa jadi kamu pernah ngambil uang orang, pernah nipu orang, dan kehidupan sekarang masih bayar, jadi kuli. Clear kan? Orangnya udah jadi sapi kan, orangnya dan bilang, kenapa? Buat bayar utang. Dia bayar utang bagi kita tuh. Siapa sih yang mau jadi kuli? Siapa sih yang mau jadi orang miskin? Siapa yang mau jadi orang yang kerja keras tapi tetap miskin? Nggak ada. Semua orang mau jadi bos, tapi mereka bayar utang. Utangnya kepada siapa? Kepada dulu kita pernah ditipu, hari ini kenapa dia bayar kayak gitu? Kita udah nggak ngerti, tapi bisa jadi karena kita dulu pernah. Jadi danakan. Kalau memang sudah tidak bisa diambil kembali, danakan. Jadikan dana. Kan clear. Yang ketiga, munculkan belas asih bahwa mereka yang menipu kita, kasihan banget. Saya kadang-kadang lihat mereka yang si penipu, orang korupsi. Teman-teman di grup bilang, maki-maki mereka ini. Saya ada satu grup yang agak politik dikit lah ya. Kalau ngomong, wah ini itu. Saya bilang, gitu. Kasihan sama mereka. Mereka itu diliputi dengan lomba dosa moha dan ketidaktahuan. Kasihan. Nah, yang bisa sampai menyebutkan kata kasihan ini kan seseorang yang bisa memandang mereka dari sudut pandang mata kuatin. Nah, teman-teman ingat baik-baik. Kita mau marahi mereka, mau benci mereka, mau apain mereka, belum tentu kita bisa merubah mereka, betul? Kita mau maki mereka, emang mereka berubah. Udah karakter sifat kebiasaan. Ya, tapi yang penting apa? Batin kita. Kita tetap jaga supaya batin kita tetap murni, bersih dan tenang, bahagia. Saya melihat mereka dari mata kasihan, dia sudah tidak ada kebencian apa. Ya, jadi ingat baik-baik. Profil dari Quantim adalah profil kita semua dan kita bisa melakukan apapun yang Quantim pikirkan, ucapkan, lakukan. Itu penting. Jadi mulai sekarang bagaimana Quantim ini? Ya, oke, lanjut next. Ya, kita lompat yang kedua. Halo. Ya. Si tiga bau di satwa. Ya, si tiga bau. Lanjut next. Nah, kita bacakan dulu, habis itu saya akan jelaskan makna. Dari Quantim udah paham ya maksudnya ya. Jadi Quantim bisa dipandang dari dua hal ya. Dari satu hal yang namanya profil di luar diri, ketanjung kait minta-minta boleh. Ya. Yang kedua, jadilah Quantim itu sendiri. Nah, Anda mau pilih yang mana? Kalau masih suka minta-minta, terus kita mau ngomong apa? Mau larang dia? Nggak bisa juga. Ya sudah, dia masih modelnya begitu. Tapi teman-teman yang sudah ada di sini, jadilah Quantim itu sendiri. Yang kedua, sama pusat. Ya, si tiga bau di satwa. Si tiga bau di satwa artinya bersatwa bumi atau orang yang bumi. Sumpah suci si tiga bau di satwa bertanggung jawab mengajarkan dharma pada seluruh makhluk di alam. 6 alam penderitaan pada masa di antara Buddha Sakya mungkin dan Buddha Maitreya tidak akan mencapai jalan sebelum neraka kosong. Menarik ya, bahwa ada nih bodhisattva lain ya yang menolong di neraka. Oke, saya bacakan dulu, nanti sampai ke titik ini aku jelasin. Oke, lanjut next dulu. Nah, biar ini lama si tiga bodhisattva mahkota 5 Dayani Buddha. Kalau teman-teman di Mahayana udah biasa, Pancadayani Buddha ya, Wairocana, Sobaya, Ramasambawa, Amitabha dan Amoghasiddhi, yaitu di utara, timur, barat, selatan, dan tengah dari semesta. Kemudian tongkat Kakara, mobil tanda bagi makhluk kecil ketika di perjalanan alat tubuh bagi pernah lihat film-film Shaolin ya dulu kan biku di depan kan kalau bawa tongkat itu kan itu buat memberitahukan supaya mereka hadir ya. Tetapi dalam konsep ini adalah tongkat Kakara itu untuk membuka pintu neraka. Kemudian permata Cintamani mengambil permohonan dari sebelah dalam neraka. Permata Cintamani biasa banyak ya. Buddha-Buddha kalau banyak teman-teman lihat ke beberapa vihara ada Buddha yang memegang permata Cintamani. Oke. Simpelnya begini ya, saya jelaskan dulu profil dari kenapa Bodhisattva Siddhikarma ini beda sendiri. Nanti ada beberapa Bodhisattva beda sendiri ya. Contoh si Maitreya kan gemoy ya, agak gemoy ya. Dibilang gemuk karena tersinggung orangnya. Gemoy kan lebih lucu. Oke.
Oke. Siddhikarma kenapa kok profilnya seorang manusia? Ya. Jadi ini legenda dan banyak dipercaya ya di Tiongkok. Dulu ada seorang pangeran dari Korea, ya, itu ke Tiongkok ya belajar dharma. Nama penabisannya adalah Biksu Tichang. Biksu Tichang. Ya, Biksu Tichang. Biksu Tichang ini dikatakan ketika ke Tiongkok, ya, mau mengajarkan dharma di sana, tetapi kelihatannya belum siap ya, masyarakat belum siap untuk terima dharma. Sama dengan pernah tahu yang mana Pak Mocongsu Bodhidharma, tahu cerita tentang Bodhidharma? Belum tahu ya? Nanti one day ya. Asik tuh. Bodhidharma tahu ya? Yang berewokan itu. Nggak tahu Bodhidharma, nggak tahu ini apa ya. Banyak tuh. Materinya sudah banyak banget. Saya materi banyak banget, serius banyak banget. Saya pengen kasih tahu teman-teman banyak hal ya. Menarik sekali. Yang pendiri Saudi, mengajarkan Saudi silat, Bodhidharma, tahu? Pernah nonton filmnya yang dia 9 tahun menghadap ke tembok, sampai sekarang masih ada tembok gua kecil. Ya. Ada yang pernah dengar? Tahu? Ada yang tahu? Yang tahu? Bodhidharma, tahu? Cuma satu. Ya, apa-apa ya. Nah, ini di Tichang juga sama. Akhirnya dia ke Tiongkok, kemudian ke satu gunung ya, gunung. Saya lupa namanya, nanti kita cari aja ya. Gunung tempat Tichang ya. Nah, bisa cari search di sana. Di gunung itu beliau akhirnya di satu gua bermeditasi, ya, bermeditasi untuk jangka waktu yang lama. Artinya berdesa ketika naik ke atas mau mencari Biksu Tichang udah lama nggak muncul, dikira sudah meninggal. Ketika mereka melihat Biksu Tichang lagi meditasi, dia ternyata masih hidup ya di dalam. Kemudian mereka panggil, ya, mereka berniat, ya, Biksu Tichang berarti luar biasa kan, meditasi sampai begitu lama. Kalau Bodhidharma sampai 9 tahun, ya, di dalam gua dulu terus. Biksu Tichang juga cukup lama waktunya, akhirnya ya, dikatakan bahwa penduduk itu akhirnya mau membangun satu vihara Buddha. Coba bantu saya cari ya, namanya apa, gunung apa, Siddhikarma di gunung apa, di Tiongkok ada 4 gunung ya. Ya, Biksu Tichang, Siddhikarma Bodhisattva gunung apa namanya ya. Coba lihat nanti di sana ada komplek viharanya besar banget. Komplek vihara di Biksu Siddhikarma Bodhisattva, komplek viharanya gunung apa namanya, nanti cari sebentar. Chuba, ya, gunung Chuba, di sana. Nah, jadi dia Biksu Tichang ini meditasi di gunung Chuba, ya, di salah satu guanya mungkin ya. Nah, ketika penduduk desa tahu, ya, dia bilang, wah, ini biksunya luar biasa, mereka mau mendirikan satu vihara besar, ya. Dan mereka bertanya, Biksu, mau luas lahan sebesar apa? Biksu bilang, saya cuma butuh lahan yang bisa ditutupi bayangan dari jubah saya. Oke, dikit lah, jubah mah sekecil itu kan. Jadi Biksu Tichang dengan kemampuan dia buka jubah luarnya, kemudian dilempar ke udara, dan bayangan dari jubah beliau lempar ke udara, bayangannya menutupi satu gunung. Artinya gunung itu dipersembahkan semua untuk Biksu Tichang. Itu legendanya. Kenapa di gunung itu jadi gunung suci? Ya, karena gunung itu bisa diliputi oleh satu jubah dari Biksu Tichang. Ya, kemudian dibangun. Ya, itu ada jubah ya. Kemudian setelah beliau meninggal, ya, beliau meninggalkan satu pesan bahwa dia datang dari alam neraka ke alam manusia, bermanifestasi. Banyak orang mengatakan bahwa ini manifestasi dari Siddhikarma. Nah, profil beliau sebagai biksu Mahayana itu masih dipakai sampai sekarang. Ya, itu penggambaran kenapa kok beliau digambarkan sebagai seorang biksu, bukan sebagai bodhisattva seperti yang lain, profilnya beda sendiri di Tiongkok. Nah, apa sih biksu? Apa sih namanya Siddhikarma Bodhisattva ini? Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ya, bodhisattva itu sudah tidak melekat lagi pada bentuk fisiknya, beliau wanita. 84 wujudnya yang paling pusat itu kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di gambar dia, ya, kalau teman-teman bilang bisa cari Avejo,
Maka karena darah ini 84 dan nanti bisa search di gambarnya. Itu Kuan Yin dalam bentuk seorang pria, seorang macam-macam itu. Bahkan dalam bentuk seperti raksasa dan seterusnya. Ya betul. Kok bisa? Karena bodhisattva ini bisa bermanifestasi atau bisa mewujudkan dirinya atau bisa masuk ke alam-alam apapun. Ya, termasuk ke alam terang. Ya. Jadi bermanifestasinya buat menolong. Siapa di sini yang teman-teman yang mau menolong orang lain? Siapa yang mau menolong orang lain? Angkat tangan. Tapi orang itu lagi di neraka. Angkat tangan. Oh, berdoa aja. Sana nggak mau. Begitu dengan neraka, pelan-pelan. Betul. Iya. Karena Anda nggak mau tidak mau tuh. Ya. Ini pemahaman ya di luar diri dan dalamnya. Di luar, ya. Kalau mereka memahami si Tiga Garbha sebagai sosok di luar diri, maka mereka akan memohon pada si Tiga Garbha ketika ya sang saudara masuk ke neraka, ya makanya cipik muas segala macam si Tiga Garbha atau di rumah-rumah duka pasti si Tiga Garbha ada kan, patung si Tiga Garbha ada, ya sebagai pelindung menjaga leluhur atau amal yang dalam neraka, ya memohon pada si Tiga Garbha. Bagus, ya bagus silakan. Tetapi, ya Bapak Ibu teman-teman, kita melihat neraka itu banyak. Neraka itu apa sih? Neraka itu apa? Alam. Oke. Rumah tangga kalau banyak ketemu suami laukung tukang pukul, neraka bukan? Yang kemarin di Sumatera, Aceh banjir bandang kayak gitu, neraka bukan? Sampai ke Tibut. Yang di Palestina dibom bumbang, neraka bukan? Di tempat perang. Banyak nggak neraka? Wah kan itu jauh. Di jembatan, ya jembatan, kolong jembatan, banyak pengemis gembel yang nggak punya rumah, akhirnya tidur di emper. Neraka bukan bagi mereka. Yang kelaparan di jalan, neraka bukan? Banyak nggak neraka? Mau nggak tolong mereka? Kuan Yin representasi dari belas kasih, cinta kasih. Cicangwang representasi dari menolong mereka di neraka. Neraka itu apa sih? Tadi kita boleh makan, tenang, damai, bahagia, datang ke vihara, meditasi, berdana, selesai. Begitu keluar kita lihat neraka di luar diri kita banyak. Banyak. Gembel lah, orang miskin lah, orang yang menderita lah, orang punya banyak orang bunuh diri. Ya. Saya ketemu dengan satu orang konseling. Ya, umur 18 tahun itu. Saya pernah cerita kan? Umur 16 tahun ya, umur 16 atau berapa tahun diperkosa. Sekarang dia udah 42 tahun, traumanya masih sampai sekarang. Korban perkosaan. Ya. Selama 24 tahun. Dia seperti di neraka. Menyesali dirinya, setiap malam bisa bangun nangis. Banyak gak orang yang ada dalam neraka sekarang? Kita ada di mana? Memohon supaya Dicangwang tolong kita, atau kita sebagai Dicangwang yang nolong mereka. Pilihannya melihat Dicangwang pusat dari dua sisi, dua aspek. Aspek di luar diri kita, wah supaya kalau saya masuk neraka atau tolong minta Dicangwang bantuin, atau kita sendiri menjadi Dicangwang itu sendiri. Jadi konselor terima sampah orang. Ya, banyak teman-teman lu jadi konselor, terima sampah kan? Terima racun, terima sampah, terima semua keluhan orang. Hidup dia seperti di neraka. Kalau Anda dengerin, ya, yang dipukul suaminya selama puluhan tahun gitu, sampai dia nggak bisa ngomong lagi. Pokoknya hidupnya kayak udah mau mohon untuk mati, nggak mati. Kalau panjang umurnya, panjang buat tiap hari mohon supaya pendek umur. Tapi panjang umur terus, tiap hari jadi samsak. Dia bilang, suami pemabuk lah, gak mau tahu, tukang pukul lah, gak mau kan. Ada. Betul, ada nggak di sekeliling kita kayak gitu? Yang disakiti. Ada satu yang pernah konsul ke saya, begitu saya tanya ke dia. Baru anaknya berusia 7-8 bulan.
Babysitternya lagi gendong di luar, dia sama mamanya datang, ya, akhirnya ke satu vihara, ya, saya ajak dia duduk, saya tanya, oke, Nadi sama anak, kenapa? Mau apa yang berfoto? Susternya lagi di luar, sama anak lagi gendong. Dia bilang kita mau cari, ini anak gua mau cari yang suaminya. Oh, baru berapa bulan? 8 bulan masalahnya. Oke, masalahnya apa? Terus saya tanyakan, anaknya siapa namanya? Nama suami kamu siapa? Simpel nggak pertanyaannya? Ya. Begitu saya tanya, nama suami kamu siapa? Dia langsung badannya getar, dia sampai nangis sampai badannya gemeter, nggak bisa mengendalikan dia. Saya bilang udah makan, suruh kamu tenangin kamu. Ya, nggak usah tanya platformnya. Dibully yang suaminya. Saya bilang suami kamu pernah pukul kamu? Nggak pernah pukul, tapi dengan ucapan trauma. Kebayangkan? Neraka bukan dia? Masuk neraka. Begitu banyak neraka di dunia ini. Kita ada di mana? Kita nggak mau tahu banyak, teman-teman nggak mau tahu banyak. Yang cuek, malah memanfaatkan mereka yang menderita untuk cari uang banyak. Tapi kita kalau sudah memahami konsep bodhisattva, sudah memahami dicangwang, kita bisa nggak berdicangwang? Punya permata cintaman, pengabul permohonan. Kita semua punya ini yang namanya permata cinta. Kita udah pegang, cuma kita nggak tahu di mana. simpen di gudang tuh. Kita sebetulnya punya permata pengabul permohonan. Permohonan mereka buat apa? Buat memberikan, buat mendapatkan nasihat. Kita mampu nggak? Mampu. Kalimat yang baik, penghiburan, dan seterusnya. Kita punya nggak? Punya gitu. Tapi kadang-kadang kita pelit, nggak mau kasih, nggak mau gunakan. Ya, kita punya tongkat cakra, punya. Kita bisa membuka pintu-pintu penderitaan, bisa membuka pintu solusi, bisa membuka mereka yang terjebak ke dalam penderitaan. Kita buka pintunya, bisa. Mau nggak? Nah itu pertanyaannya, mau nggak? Kita sendiri punya dua pilihan, banyak kan. Lagi menderita minta tolong. Kalau sudah nggak menderita, lupa semuanya, lupa apapun, lupa menolong, lupa apapun. Nanti masuk lagi ke penderitaan baru minta, ya kan? Lagi susah baru jaceh. Betul? Kalau lagi udah senang, jaceh. Orang Medan ngerti? Ya. Jaceh, kalau ke atas jaceh, artinya apa? Vegetarian kan? Kalau jaceh, makan pesta. Kan gitu. Kita udah lupa gitu. Itu semua penggambaran diri kita. Ini pemahaman simpel sederhananya. Kalau kita melihat dalam, kita semua adalah kicangwang. Kita semua adalah Siddhigarbha. Kita semua adalah Kuan-Yin. Mau nggak kita jadi mereka? Kalau kita mau seperti mereka, kita akan mencapai kemuliaan juga. Kenapa? Karena batin, pikiran, hati kita sudah masuk ke dalam jalur dan bodhisattva menuju kepada pencerahan. Simple. Ini adalah gambaran contoh. Tapi bagi yang nggak ngerti, menganggap sebagai tokoh tempat minta-minta. Ya. Oke, next. Kita bahas yang ketiga. Manjusri Bodhisattva. Lanjut. Ya. Kita lihat Manjusri Bodhisattva sedih pusat ya. Manjusri Bodhisattva. Manjusri biasanya digambarkan sebagai seorang bodhisattva laki-laki yang memeluk pedang berapi di tangan kanannya, melambangkan realisasi kebijaksanaan transenden yang punya tidak dan dualitas. Lanjut. Kita bacakan dulu nanti saya baru jelaskan. Kitab suci yang dipegang tangan kirinya adalah Sutra Prajnaparamita yang melambangkan pencapaian realisasi tertinggi melalui pekalnya kebijaksanaan. Lanjut. Manjusri sering digambarkan sedang menunggangi atau duduk di atas singa biru atau duduk di atas kulit singa. Ini melambangkan penggunaan kebijaksanaan untuk menjinakkan pikiran dan disimbolkan yang menunggangi atau melangkah singa yang di atas.
Kalau biasanya nanti akan satu set ya. Kalau selalu Manjusri selalu digambarkan dengan Samantabhadra. Ya kalau teman-teman ke vihara, ya kemudian ada lihat ada satu patung bodhisattva duduk singa itu namanya Manjusri. Kalau duduk gajah namanya Samantabhadra. Usia besar, ya lebih besar ini untuk Manjusri. Manjusri adalah lambang kebijaksanaan. Dia memegang pedang. Ya kenapa pakai pedang? Karena pedang ini dianggap sebuah simbol untuk memutus kilesan, memutus kebodohan, memutus ketidakbijaksanaan, memutus ketidaktahuan, memutus kemelekatan. Ya. Api itu membakar apa? Membakar nafsu keinginan kita, membakar semua. Jadi pedang dan api ini untuk menghancurkan, memotong semua kemelekatan. Bisa. Kita punya pedang nggak, Bapak Ibu teman-teman? Kita punya pedang yang baik atau tidak? Baik, tapi bisa digunakan nggak? Tante, dokter bilang kolesterol, asam urat, diabetes tinggi. Clear ya? Takut? Takut. Habis bulan ini kita mau ke Ritz Carlton makan enak, diundang. Kira-kira makan dulu baru mikir, atau mikir dulu baru makan? Makan dulu lah, langsung cepet. Mikir pun kagak. Tadi kolesterol gimana? Asam urat? Ya, semuanya udah gampang. Kita tahu. Tapi gunakan pedang kebijaksanaan enggak? Enggak. Nanti kalau udah ketidian, udah salah dokter nih, salah itu. Gua udah bilang jangan ajak gua makan enak. Lu udah tahu gua yang ngajak salah. Sendiri kagak salah kan? Selalu bener. Kita semua punya pedang kebijaksanaan. Pakai nggak? Bekarat, nggak dipakai-pakai. Ini adalah simbol untuk bisa menggunakan pedang kebijaksanaan secara tepat. Maka tangan kiri, sebelumnya sebelumnya. Tangan kirinya pegang apa? Sebelum ini, coba. Sutra Paramita. Mundur bisa? Mundur satu. Bisa mundur? Bisa kita lihat. Supaya kita bisa gunakan pedang ini dengan baik, kita punya pengetahuan. Belajar? Mau belajar? Siapa yang mau baca buku Dharma? Sunyi senyap. Nanti datang lebih cepat ini. Langsung sunyi senyap itu. Ya. Bodhisattva pegang buku, emang cuma buat iseng-iseng. Ini gambaran kita bukan? Ini menggambarkan diri kita bukan? Disuruh belajar. Siapa yang mau belajar angkat tangan? Siapa yang nonton rajin angkat tangan? 3 jam kurang rajin. 3 menit belajar Dharma lebih-lebih. Supaya kita, ini kan simple kan? Ada pedang kebijaksanaan. Harus didasarkan dengan pengetahuan. Yang baca buku, belajarnya kagak, gimana gunain pedang? Pakainya pedang, dia gunakan. Bukan kebijaksanaan, ya. Tapi pedang bijaksinian. Tahu? Bijaksana pada orang lain. Tapi kalau bijaksini selalu merasa dirinya benar. Akhirnya apa? Pedang kita asal tebas, kacau. Makanya satu set memegang pedang untuk memutus ketidaktahuan, kebodohan batin. Satu sisi harus punya pengetahuan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ketika melihat profil dari Manjusri, diingatkan, ayo belajar Dharma. Ya, jadi mulai hari ini. Siapa yang baca buku 1 bulan 1 buku angkat tangan. 1 tahun 1 buku angkat tangan. Seumur hidup 1 buku angkat tangan. Tahu 1 judul aja bukunya angkat tangan. Judul nggak tahu gimana baca bukunya. Ya, untuk bijaksana semua harus dimulai dari belajar. Gak ada, tunggu lah, nanti Romo datang ceritain. Romo baca aja, ceritain. Ya.
Bisa nggak gitu? Apa yang saya ucapkan apa yang saya babarkan ini nggak 1% dari apa yang saya tahu. Tadi saya pengen tahu, saya ngomong pengen banyak banget kan, tapi kan limit gitu. Kita cuma ngomong gitu, kita belum bicara itu tadi tentang Zen, banyak banget. Apa yang saya baca, apa yang saya tahu, tapi cuma sepotong aja yang saya bisa berikan. Seperti hari ini kan sepotong doang kan. Padahal pemahaman ini kalau kita tahu lebih mendalam lagi, tapi nggak mungkin dalam waktu 1 jam itu belum selesai. Ya, oke, ini udah tahu ya. Next kita habisin dulu. Ini baru 3. Ya, pada dasarnya saya pengen memberikan pengetahuan lebih banyak lagi pada teman-teman supaya apa? Supaya kita tidak terjebak ke dalam pemahaman kita sendiri, kebenaran kita sendiri. Bahwa banyak nih tokoh profil dalam agama Buddha termasuk Bodhisattva ini bisa memberikan contoh. Ini adalah diri kita semua. Ya, tadi udah paham ya. Manjusri adalah contoh bagaimana kita kalau mau bijaksana harus belajar. Ya, dengan pedang kebijaksanaan kita bisa memotong kebodohan batin, memotong kemelekatan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, susah. Akhirnya kita sok pintar, sok tahu, sok benar. Ya, belum tentu kebenaran yang hakiki. Oke, lanjut. Next berikutnya sama Sabhadra Bodhisattva. Tuliskan usah ya. Sama Sabhadra secara harfiah berarti kebajikan universal atau segala kebaikan. Dalam buku Mahayana dia dianggap sebagai simbol dari praktik meditasi. Lanjut, next. Sama Sabhadra sering digambarkan dengan gajah putih dengan 6 gading. 6 gading melambangkan 6 paramita, saparamita ya, yaitu nabadana, dana, sila, sakti, wirya, samadhi, dan prasada. Dana itu kemurahan hati, sila itu kemoralan, sakti itu kesabaran. Kesabaran ada batasnya, Bapak Ibu teman-teman? Nggak ada. Mak sabarnya berapa? 3. 1, 2, udah 3, game over. Virya adalah tekad semangat, samadhi ketenangan batin, dan pelaksanaan bijaksana. Dalam sutra awal misalkan sama Sabhadra nomor 10 sumpah agung menjadi landasan Bodhisattva. Oke, kita mulai dulu ya. Oke. Sama Sabhadra adalah lama dari meditasi atau ketenangan batin. Ya. Artinya samadhi. Beliau selalu digambarkan bersama dengan prasna kebijaksanaan. Iya. Biasa kalau ada patung Buddha di Vihara Mahayana, saya Buddha pertama di tengah. Nanti biasanya kalau kita lihat ke depan ya, ada sama Sabhadra, ya, dan Manjusri. Oke. Nah, biasanya satu set. Sila samadhi hanya orang katakan seperti itu, fine, baik. Tapi kalau kita mau lihat siapa sama Sabhadra ini? Sama Sabhadra, ya. Kalau kita bicara tentang makhluk di luar diri kita, berarti dia sebagai profil yang dianggap sebagai simbol dari samadhi dengan batin. Beliau menjelaskan langsung 10 sumpah yang kita bisa lakukan supaya kita bisa melatih samadhi kita dengan tenang dan terukur ya. Oke. Nah, akan tetapi kalau kita melihat sama Sabhadra simbol tadi seperti kenapa dia menggunakan singa? Tadi kita lihat kan, singa ini ganas ya. Tadi Manjusri ya, singa itu ganas. Iya, itu seperti karakter sifat kebiasaan kita ganas. Kadang susah dikontrol. Jadi kemampuan kita dengan bijaksana kita mampu mengendalikan marah. Marah dulu baru mikir atau mikir dulu baru marah? Ayo jawab, jujur. Marah. Oke. Bagaimana mau mengendalikan kemarahan ini? Harus punya kebijaksanaan, harus bisa memaklumi gimana Manjusri tadi loh, ya. Kalau tidak punya Manjusri dalam diri kita tidak bisa kendalikan dengan kemarahan. Oke, nah gajah ini punya kekuatan. Gajah adalah simbol dari kekuatan kan, betul. Dia kalau jalan mau binatang apa pun takut dengan duri. Ya. Gajah ini lama tenang, kalau semua itu ganas. Maka masih ditaklukkan, menaklukkan itu simbol besar. Gajah menang, dia jalan, tetapi dia punya kekuatan besar. Dan ketenangan ini hanya bisa dicapai ketika gajah ini punya 6 gading, yaitu landasan dari saparamita, sila, dana, sila, sakti, wirya, samadhi, dan prajna.
Ketika kita seimbangkan 6 landasan ini, maka kita baru bisa mengendalikan batin kita seperti seekor gajah, punya kekuatan luar biasa, unlimited. Ketika dia berjalan, semua binatang mengintir, semua halangan, semua kemelekatan mengintir. Ya, bagaimana kita bisa melatih diri? Latihlah 6 sifat dasar ini dulu. Dana, kemurahan hati, ya, jangan jadi orang pelit, jangan terlalu banyak hitungan, cincai dikit lah, jadi orang, ya. Sila, minimal 5 sila pertahankan, ya. Terutama tuh yang pertama, panatipata. Siapa yang masih membunuh di sini? Bunuh nyamuk. Sudah diomongin berkali-kali. Siapa yang masih bunuh nyamuk? Angkat tangan. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, mau banyak. Udah tahu nggak membunuh melanggar sila? Tahu. Munculkan manjusri, kebijaksanaan, ya, bahwa kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, jangan terjebak ke dalam ketidaktahuan, pura-pura nggak tahu. Problemnya apa? Kita kadang-kadang terjebak ke dalam ketidaktahuan. Udah tahu membunuh, iya. Tapi, nah kan tapinya banyak. Tapi kan nyamuknya gigi gua, tapi kannya banyak. Nah, kalau udah tapi kan udah males dan ya akhirnya apa? Kita seolah-olah merasa benar, ya. Nah, setelah itu kita punya kemampuan untuk melatih ketenangan batin. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai kekuatan pencapaian kesucian. Ya, jadi sama Habadra melambangkan dengan kekuatan batin kita dengan 6 landasan satpara kita yang kesempurnaan aku, maka kita bisa mencapai kebudayaan. Oke, next, lanjut dulu. Bayangkan apa yang saya mau jelaskan panjang, tapi mengingat waktu Anda mesti baca sendiri intinya itu ya. Oke, lanjut. Wajrapani bisa, wah ini kayak ganas gitu ya. Oke, lanjut. Next. Secara harfiah Wajrapani berarti pemegang wajra atau tangan yang tak terhancurkan. Nah, wajra melakukan kekuatan dan ketegasan. Kan nggak semua ganas aja, bukannya warna biru. Terus lanjut. Ya, kita baca dulu biar cepat. Ya, Wajrapani sering digambarkan sebagai pelindung Buddha dan ajarannya, serta pembantu bagi praktisi untuk mengatasi rintangan kemajuan spiritual yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan ketegasan Buddha, melengkapi bersabda lain seperti Avalokitesvara melambangkan belas asih dan manusia melambangkan kebijaksanaan. Oke, kita bahas. Bagi beberapa praktisi menggunakan visualisasi kepada yang namanya Wajrapani, itu membuat mereka menjadi tersulut semangatnya kembali. Wajrapani adalah lambang dari semangat tekad, kekuatan. Tapi ini adalah lambang dari, kalau kita melihat keluar kan tadi kan ada sosok yang bersakwan pelindung, yang pelindung Buddha Dhamma, pelindung praktisi. Itu kalau kita melihat ke arah luar. Tapi Wajrapani itu siapa? Wajrapani itu kita juga kan. Untuk bisa mencapai kebudayaan, Anda duduk, melatih diri, meditasi, melakukan kebajikan, tekad semangat yang tanpa padam. Untuk bisa tetap melanjutkan perjalanan mencapai kebudayaan, butuh tekad tanpa padam. Kita mau jalan ke arah satu ruangan di sana. Kalau gelap nyampe kan? Belum tentu nyampe kan? Kita takut. Tapi kalau kita bawa obor, bawa lampu penerangan jalan terang, takut nggak kita? Nggak takut. Ini lambang. Kita seringkali berharap lampu udah dipasang baru berjalan. Tapi kalau tidak ada lampu, kita nggak pernah bergerak. Tapi kalau kita lampu, kita sendiri punya lampu, takut nggak? Bukan hanya kita yang tidak takut, tapi makhluk-makhluk lain bisa terbantu. Kenapa dalam tubuhnya keluar api besar, keluar cahaya, keluar kekuatan. Ini melambangkan bahwa diri kita semua, Bapak Ibu teman-teman, kita adalah Wajrapani. Ketika kita datang, orang lain bilang, wah ini orang yang punya harapan nih. Saya mau datang ke tempat dia atau bertemu dengan dia. Kenapa? Kan ada harapan, dia memberikan semangat, dia memberikan motivasi, dia memberikan. Saya sering menganggap motivator yang memberikan semangat orang lain supaya bisa bangkit, bisa itu seperti Wajrapani, betul? Mereka teriak-teriak di panggung supaya orang semangat, harus sukses, harus. Mereka lambang dari Wajrapani. Kita sendiri buat diomongin, ya semangat, luar biasa, pulang ke rumah ketemu istri, semangat. Biasa kan gitu kan. Ikut sesi motivasi, semangatnya cuma di dalam ruangan sesi seminar.
Pulang ke rumah, udah istri dorong, langsung baterainya drop. Atau ketemu masalah langsung drop. Kapan mau mencapai kesucian? Kapan bisa menolong makhluk lain kalau kita tidak punya semangat seperti ini? Saya sering gambarkan pada teman-teman ya. Saya pribadi melihat sosok Bodhisattva ini sebagai motivasi saya. Mau 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ketika saya belajar tentang Bodhisattva, memahami ini sampai hari ini. Saya ceramah kemanapun, cuma satu orang, nggak ada orang, tinggal satu orang pun yang datang duduk saya, tempat saya ceramah. Semangat ceramah saya, modelnya kayak gini, sama itu. Mau dimanapun sama gitu. Dan kondisi capek itu sama. Kenapa? Karena orang harus melihat kita sebagai sosok Raja Rapani. Ya Bapak teman-teman, jangan lihat begitu lihat koknya, lu ini orang, ya gua lihat ada stres. Anda tidak bisa memberikan motivasi, paling tidak jangan nyusahin. Lihat muka. Ya orang miskin susah nggak jadi orang miskin? Susah. Tapi yang paling parah nyusahin. Ya, termasuk orang lagi pemarah, lagi stres. Lu stres susah nggak? Tapi seringkali nyusahin. Lu lagi stres, orang lain kadang-kadang ikut stres tuh. Betul ya? Lihat muka kayak gini, aduh, wah kok jadi ikut stres lihat muka lu. Bisa nggak kita menjadi Fajar Rapani? Mau nggak kita sama-sama Bapak Ibu teman-teman hari ini belajar seperti ini? Menjadi motivasi buat orang. Bisa menjadi obat, bisa menjadi penerang, bisa menjadi jalan bagi orang. Orang ketemu dengan kita, wah, jadi semangat lagi. Artinya kita memberikan api kita buat mereka, memberikan semangat. Itulah Fajar Rapani sebenarnya. Dalam tekad kita mencapai kebudayaan, ini api nggak boleh padam. Buddha Gautama selama 4 ASN kayak kapal ditambah 100.000 kapal, pencapaian mencapai sama sang Buddha dari pertapa Sumedang. 4 ASN kayak 100.000 kapal, satu kapal itu terbentuknya bumi sampai hancurnya. Udah kebayang waktunya berapa lama? Semangat nggak boleh padam. Kebayang? Dan kondisi apapun semangat boleh padam. Bisa nggak? Bisa. Mau nggak? Seperti Fajar Rapani. Ini Fajar Rapani adalah langkah kita semua. Ya, oke, clear. Nah, next, lanjut. Asik. Cepet. Oke, yang materi Bodhisattva kita pesan. Lanjut, next. Materi dipercaya akan menjadi Buddha berikutnya setelah Buddha Gautama dan membantu semua makhluk mencapai kejaran ketika ajaran Buddha saat ini mulai terlupakan. Semua Buddha percaya? Lanjut. Ya, kita baca dulu ya dari ini. Umat Buddha percaya bahwa material saat ini masih Bodhisattva calon Buddha dan sedang berada di surga Tusita yang merupakan tempat tinggal bagi para Bodhisattva sebelum mencapai kebuddhaan. Lanjut dulu ya. Berdasarkan Cakawati Sihananda Sutta, material diperkirakan berokan lain ketika rata-rata usia manusia mencapai 80.000 tahun di sebuah kota bernama kematian yang dipimpin oleh Raja Cakawati Sangka. Ya. Jadi dalam sutta dikatakan bahwa manusia akan terlalu turun terus kan sampai 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun usia naik sampai 100.000 tahun. Nanti dari 100.000 tahun turun jadi 80.000 tahun. Pada saat itu Buddha Netra muncul. Ya, jangan tanya saya berapa lama. Ya, pokoknya lama aja ya. Panjang, masih panjang waktunya. Oke. Lanjut dulu ya. Asal lagi nih. Langsung baca dulu ya biar cepat. Ini tidak berapa? Pas. Baru mulai ya. Apa ya? Gak apa-apa ya. Lanjut dikit dulu ya. Sosok Maitreya digambarkan sebagai Buddha berkantung atau Buddha ketawa yang sering dikaitkan dengan Buddha Gesang, seorang bisu Zen dari Australia yang dipercaya sebagai manifestasi perwujudan Maitreya. Oke, saya bacain dulu. Ya, harus kita jelaskan. Mungkin karena saya belajar tentang sosok Bodhisattva ini sehingga pandangan saya pribadi ya kadang sedikit berubah, bukan berubah, lebih luas gimana sosok Bodhisattva. Bagi teman-teman yang percaya bahwa Buddha Maitreya akan hadir kembali, nanti saya akan menjadi muridnya, menjadi segala macam, fine, bagus. Ada yang punya tekad mempelajari kesusita, nanti ketika Maitreya lahir ke dunia menjadi dia akan menjadi manusia kemudian mencapai kebuddhaan, akan menjadi sama-sama Buddha Maitreya namanya. Saat itu bagi banyak praktisi yang punya tekad menjadi muridnya akan mencapai arahat, fine, boleh, bagus. Tetapi kalau saya melihat mungkin dari satu sisi yang lebih luas ya persepsi,
Maitreya ini menggambarkan budaya akan datang. Siapa budaya yang akan datang? Budaya yang akan datang. Oke, fine. Beliau akan hadir setelah usia besar atau tahun politik. Kapan? Lama banget. Terus selama dia belum datang apa ya? Apa yang kita lakukan? Mempersiapkan diri, fine, boleh. Tapi kalau saya pribadi, Buddha sendiri jelaskan, setiap makhluk adalah calon Buddha. Setiap makhluk itu calon Buddha. Kita semua itu calon Buddha. Kita semua ini punya potensi untuk mencapai kebuddhaan. Setuju kan? Setuju kan? Kalau kita tidak melihat potensi kita sebagai kebuddhaan, kita nggak akan punya motivasi untuk mencapai nibbana. Nibbana itu menjadi Buddha, minimal jadi sawaka Buddha atau arahat. Artinya, kalau kita meyakini bahwa setiap makhluk, termasuk diri kita adalah calon Buddha, maka kita melihat profil dari Maitreya. Kalau saya pribadi melihat Maitreya adalah saya bisa seperti beliau di masa depan. Ini sebuah contoh perjuangan beliau, kemampuan beliau, apa yang ditekkan oleh beliau harus saya lakukan juga. Ini memberi sebuah gambaran, satu harapan bagi kita semua bahwa siapapun yang hadir hari ini dan kondisi apapun adalah Maitreya yang akan datang. Mas, kita itu semua calon Maitreya. Kita semua calon sama-sama udah bertambah. Kita belum, saat ini belum, iya. Tapi di masa depan kita punya potensi untuk apa ini. Ini adalah motivasi bagi kita bahwa pencapaian karir kebuddhaan atau mencapai kebuddhaan itu bukan sesuatu yang mustahil. Selama kita punya kemauan, mau belajar, mau bertekad, mau berpraktek, kita semua adalah Maitreya. Ya, Maitreya digambarkan sebagai budaya yang akan datang. Ya, kalau cerita tentang di Tiongkok tentang itu yang Moai, ya pada masa dinasti apa namanya, tadi dinasti yang apa? Ya, itu ada seorang biksu, ya biksu yang modelnya begitu. Ya, kalau tadi kan si Ticang kan, biksu Ticang kan, modelnya begitu jadi tokohnya. Nah, ada satu biksu modelnya begini, gemuk ya. Dia sering membabarkan dharma, kemudian kadang-kadang dari kantongnya dia bisa keluarkan hadiah buat anak-anak. Makanya kalau mau di ziarah-ziarah kan anak-anak nempel kan, ada magnet anak-anak ngumpul di badan dia, anak kali ya. Nah, diceritakan biksu ini sangat familiar dengan anak-anak, kasih hadiah, ya. Dan ketika biksu ini meninggal, dia tinggalkan catatan. Catatannya adalah Maitreya, ya. Dia yang datang dari surga Tusita bermanifestasi tapi tidak ada nama. Kalau Ticang bermanifestasi dia sebutkan dari alam neraka, maka dikatakan sebagai manifestasi dari Siddhikarta. Kalau ini biksu Ticang ini meninggalkan biksu Putra Sangli meninggalkan catatan kalau dia dari alam Tusita. Oh iya, itu Maitreya bermanifestasi. Sekali lagi ya, teman-teman, para mahasatwa, ya, bersama mahasatwa ini sudah bisa bermanifestasi jadi apapun. Jadi jangan lagi gambarin mereka terakhir kemarin ke neraka maupun enggak. Oh, Ticang ke neraka maupun enggak. Mereka sudah punya tekad untuk menolong makhluk di alam-alam rendah. Termasuk alam peta juga kan, yang bodhisattva lagi bekerja menolong, ya. Bodhisattva itu ada di mana-mana, lagi bekerja menolong semua orang. Nah, ini adalah gambaran diri kita. Oke, lanjut. Nah, biar cepat nih, selesai ya. Langsung akasa garba bodhisattva. Ya, lanjut. Ini oke. Kita baca dulu. Akasa garba berarti harta karun akasa tak terbatas atau bukan hampa yang mencerminkan kebiasaan yang luas dan tidak terbatas bagaikan tulang angkasa. Lanjut. Akasa garba bodhisattva sering digambarkan mengenakan mahkota 5 Buddha, sama dengan tadi ya, Manjusri 5 Buddha, dengan aura warna putih dan duduk di atas lotus biru hijau. Tangan kanan memegang pedang menyala sama dengan Manjusri, dan tangan kirinya memegang lotus dengan permata di atasnya. Oke. Perbedaannya kalau Manjusri tangan kirinya memegang namanya buku pelajaran, tapi kalau akasa garba bodhisattva tangan kirinya memegang lotus dan permata cintamani, sama permata cintamani dari sisa waktu sayapnya ya, permata cintamani ya di atasnya ya dia. Jadi profilnya itu sama, intinya dinilai. Profil ini menggambarkan bahwa kebijaksanaan bisa dicapai dengan belajar. Oke, kebijaksanaan bisa dicapai juga dengan kemampuan kita mengembangkan batin. Seperti lotus itu kan kesucian, yang melambangkan kesucian, dengan samadhi juga bisa. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman,
Ketika kita melihat profil bodhisattva ini, hari ini kita sudah mulai paham. Ini memberikan contoh buat kita. Semuanya adalah calon Buddha. Kita semuanya adalah bodhisattva yang mulai disadarkan hari ini nih, disetok nih, matanya dibuat penuh. Bahwa kita semua adalah bodhisattva yang baru mulai belajar fine, atau yang sudah tahu lagi belajar proses fine, no problem. Tetapi kita semua punya karma baik hari ini untuk melihat atau mendengar atau mengetahui bahwa bodhisattva itu nggak jauh-jauh di sana. Bodhisattva itu sudah hadir di sekeliling kita, termasuk di dalam diri kita. Ya, jadi penting bagi kita memahami. Ya, Akasagarbha itu siapa? Diri kita juga. Ya, lanjut. Nah, yang terakhir adalah Sarwani Warana Niskami bodhisattva, Cucai Sakusa. Oke, lanjut. Sarwani Warana berarti menyingkirkan atau menghilangkan semua 5 rintangan mental. Niwarana ya. Jadi sarwa niwarana ya. Hasrat, canda, permusuhan, ya pada, kemalasan, kitamida, gangguan dan kekhawatiran, dan takut, kunca dan keraguan kita terhadap Triratna ya. Beliau memegang panji ya, panji tangan kirinya, dan dia tangannya mengajak semua makhluk ya untuk bisa melepaskan diri dari ini niwarana ya, niwarana ya, belenggu yang membuat kita tidak bisa tercerahkan, yaitu hasrat, permusuhan, kemalasan, gangguan dan kekhawatiran serta keraguan-keraguan terhadap Triratna. Nah, profil dari bodhisattva Mahasatwa ini sudah kita jelaskan, dan semua 8 Mahasatwa ini saling melengkapi kan. Kalau kita lihat tadi, lengkap kan sebetulnya. Yang cinta kasih ada, kebijaksanaan samadhi ada, semua ada sebetulnya. Ini saling melengkapi. 8 profil bodhisattva ini atau 8 profil Mahasatwa bodhisattva agung ini adalah profil yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Kuan Yin sudah ada, di Cakwa sudah ada, Majusi sudah ada, ya, Samantabhadra sudah ada, Vajrapati sudah ada, Maitreya pun sudah ada, Akasagarbha sudah ada, Sarwani Warana Niskami bodhisattva sudah ada. 8 bodhisattva sudah gabung nih di dalam diri kita. Tinggal kita praktekkan. Mau dibawa kemana nih para bodhisattva ini? Sifat tekad keinginan kita untuk mencapai kedudukan ini bukan lagi kembali kepada Kuan Yin yang di altar atau Buddha yang di altar. Ini sudah ada di dalam diri kita semua, Bapak Ibu teman-teman. Mau dipakai kemana? Mau dipakai buat kebaikan, buat pencapaian pencerahan, silakan. Kalau tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita, karena kita sudah tahu yang bisa membuat tekad ini muncul dan bisa mempraktekkan hingga tercapai pencerahan adalah siapa? Diri sendiri. Clear ya? Nah, jadi pemahaman ini udah clear hari ini ya. Udah waktunya habis. Tanya jawab bisa. Udah selesai. Bayangkan untuk jelaskan ini dengan versi sangat singkat hari ini ya. Ini sudah versi singkat. Kemarin 2 jam kurang ini nggak sempat diuraikan lebih lanjut. Soalnya sampai 3 jamnya pertanyaan belum selesai. Bayang. Karena ini kita bahas panjang lebar banyak banget aspek-aspeknya. Tapi ini yang paling singkat ya yang bisa kita jelaskan. Ya, semoga dengan edisi singkat ini, ceramah singkat ini, teman-teman mampu melihat sebuah potensi. Ingat, potensi dalam diri masing-masing. Ya, sudah nih hari ini dibuka di pintunya. Kamu punya permata Cintamani loh. Ya, kamu udah punya semuanya gitu. Tetap masukin ke gudang atau keluarin itu udah kembali lagi ya. Masing-masing punya tugasnya, punya tekadnya, punya semangatnya, udah masing-masing. Ya, sudah dikasih tahu. Ya, nanti minggu depan datang ngomong lagi. Urusan masing-masing udah. Ya, udah tahu bahwa semua adalah Buddha, semua adalah bodhisattva, semua adalah mahasatwa. Tinggal berpraktek, tinggal melaksanakan, tinggal merealisasi. Itu tugas dari pribadi masing-masing. Oke? Terima kasih. Semoga kita semua maju di dalam Dharma. Semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih. Nama saya